Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza ya. Di sini dimana kali ini adalah kita ingin mempelajari bagaimana cara melakukan deploy aplikasi machine learning atau deploy model machine learning. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu deploy machine learning ya. Nah, deploy machine learning itu adalah proses mengintegrasi model pembelajaran mesin ke dalam aplikasi atau sistem yang akan digunakan secara langsung. Jadi model yang sudah kita latih itu akan dipindahkan dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi. Sehingga nanti akan ada aplikasinya dari hasil dari model yang sudah kita bangun dan kita latih ya. Jadi itu namanya deploy. Nah, sekarang di sini saya memiliki satu buah folder di desktop ini namanya ml_deploy. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam folder ini ya. Kita masuk melalui command line atau command prompt di Windows, dan di sini di macOS itu namanya terminal. Nah, kita masuk ke dalam situ ya. Kita masuk ke dalam sini. Caranya adalah pertama kita cd ya. Nah, kita menuju ke desktop itu ya, desktop. Kita ls dulu. Oke. cd desktop ya. Oke. Nah, di dalam desktop ada folder apa? ls ya. Kita ls. Nah, ada ml deploy kan? Nah, jadi sekarang kita masuk ke folder tersebut. Nah, sudah kita masuk ke dalam sini, kita buat Python 3 -m env vnv ya, env ya. Environment-nya kita buat, harusnya nanti tercipta satu buah folder namanya env ya, env. Nah, kita mau lihat ya, kita clear dulu, kita clear lagi, kita bersihkan, kita lihat berarti dengan ls ya, ls. Nah, itu ada folder env. Nah, sekarang kita mau mengaktifkan folder tersebut dengan cara source ya, env folder bin kemudian aktif. Nah, seperti itu. Kalau di Windows dia caranya sudah saya ajarkan di tutorial untuk pembelajaran Python, install Python atau install Django. Silakan diikuti ya. Nah, biasanya dia .bat, active.bat kalau Windows. Oke, kita lanjutkan, enter. Nah, sekarang kita sudah aktif di folder environment ya. Kita clear lagi. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah setelah kita aktif di dalam, kita cek dulu nih kira-kira apa library yang sudah dimiliki di Python yang kita pakai ini. Karena Python yang kita pakai ini adalah Python 3 min version, kita cek. Nah, itu 3.13.1 ya. Nah, sekarang berarti saya pip 3 list. Lihat dulu. Nah, ternyata hanya ada pip-nya saja. Hanya ada pip-nya saja. Namun belum ada Django-nya. Sementara kita perlu ada Django di sini. Sekarang kita clear. Nah, berarti kita perlu install Django dulu. Ya. Jadi caranya adalah pip 3 install Django. Nah, kita enter, harusnya nanti berjalan untuk menginstal Django-nya, dan Django yang diinstal sesuai dengan versi Python-nya. Karena versi Python-nya adalah versi terbaru, maka kemungkinan Django-nya versi terbaru juga. Jadi Django versi 5.1.5. Nah, di sini sudah selesai install Django. Nah, sekarang kita coba pip lagi, pip 3 list. Nah, berarti sudah ada Django di situ ya. Sudah ada Django, kemudian kita clear seperti ini. Nah, kalau sudah ada Django, kita sisa install project, bikin project dengan cara start project. Seperti ini, kemudian kita kasih namanya deploy machine learning. Deploy ML ya. Deploy model ya. Oke, deploy model. Kita enter. Oke, harusnya tidak ada masalah. Kita ls kembali. Nah, sekarang sudah ada folder deploy model. Nah, kita boleh masuk ke Visual Studio Code kita ya, di sini. Misalnya gini, bisa nggak? Ya. Oke, kita bakal masuk di Visual Studio kita.
seperti ini teman-teman ya, sudah ada deploy di sini ya. Yes ya, yes. Oke. Ini kita close. Oke, kita kasih kecil dulu. Oke. Nah, kita perhatikan deploy model ini folder utama, ini adalah folder project ya. Folder utama, folder project utama. Nah, sekarang kita supaya tidak bingung di sini, kita boleh rename ini. Ya, kita boleh rename ini dengan cara klik kanan rename, kemudian kita tulis Django model ya, Django model. Oke. Nah, sekarang sudah ada folder Django model. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, di sini kita kembali, kita harusnya ls dulu, ls. Nah, oke. Sekarang dia berubah kan Django model namanya. Berarti kita masuk dulu ke dalam Django modelnya. Nah, cd Django model, kita sudah masuk di sana. Kita ls, ada folder project utama kita, deploy model, dan ada manage.py. Nah, sekarang teman-teman, kita boleh ngetes menjalankan servernya dulu dengan cara Python 3 ya, manage run server. Oke, kita cek. Nah, di sini dia sudah jalankan ya, kita buka. Nah, oke, ini dia Django-nya. Teman-teman, Django-nya ini ya, versi 5.1 ya. Django kita sudah berhasil diinstal. Nah, sekarang teman-teman, karena Django kita sudah berhasil diinstal, ini adalah folder kita ya, folder kita ini folder utama. Nah, selanjutnya adalah kita coba untuk membuat satu aplikasi dulu ya, membuat satu aplikasi. Nah, di sini kita buat satu aplikasi, kembali ke sini ya, ke server ini, kita Ctrl C, harus di stop dulu servernya. Kemudian cara buat aplikasi, teman-teman yang mempelajari terkait Django dasar dan tutorial Django dan Python dasar di channel ini, itu harusnya sudah paham cara buatnya. Nah, Python manage start app. Nah, kita kasih nama aplikasi kita yang pertama adalah konsep dasar. Nah, sengaja saya kasih nama konsep dasar karena yang pertama sebelum kita melakukan deploy, kita belajar dulu konsep dasarnya Django ini ya, konsep dasarnya. Kita enter. Oke. Nah, sekarang kita boleh jalankan kembali ya servernya Python 3 manage run server. Oke, seperti ini kita jalankan kembali. Oke, ini yang terbaru dan ini yang sebelumnya, kita close dulu yang sebelumnya, ini yang terbarunya ya. Nah, dan sekarang kita kembali ke posisi Visual Studio Code kita. Nah, di posisi Visual Studio Code kita perhatikan sudah ada satu folder tambahan ya, namanya konsep dasar. Nah, deploy ini adalah file utama kita, project utama, dan konsep dasar ini adalah salah satu app yang ada di dalam project ini. Nah, perhatikan di deploy model utama kita, file utama kita, project utama, itu ada init yang menandakan ini adalah sebuah package atau paket. Kemudian ada settingnya ya, ASCII-nya ya, kemudian settings ya, di sini settings, kita bisa lakukan settings, kemudian URL ya, sama WSGI atau penghubung antara, kalau misalnya init ya, init itu kan yang tadi saya bilang adalah menandai bahwa itu adalah sebuah package ya, itu namanya init. Nah, kalau di dalam Django misalnya atau Django, jadi init.py ini merupakan file Python yang digunakan untuk menandai direktori itu sebagai sebuah package ya. Sehingga bisa dikatakan Django merupakan paketnya Python yang digunakan dalam proyek Django gitu. Nah, ya, sedangkan di sini ada URLs. URLs ini file yang berisi konfigurasi root atau URL configuration dari proyek kita.
Jadi file ini fungsinya untuk memetakan ya, memetakan URL ke tampilan-tampilan kita nantinya. Ya. Nah, WSGI ya web server ya, web server gateway interface ya, adalah spesifikasi yang menjelaskan ya cara bagaimana server itu bisa berkomunikasi dengan aplikasi web Python. Jadi file ini juga otomatis dibuat saat project Django kita buat gitu. Saat kita buat deploy model tadi, start project langsung juga ada dia. Nah, oke di situ ya. Nah, kemudian kita sudah buat app tadi, di app itu juga ada init. Nah, berarti ini menandakan tadi bahwa file Python yang digunakan untuk menandai sebuah paket atau paket. Ada admin, kalau admin ini ya nanti yang file ini biasanya digunakan untuk menampilkan model dalam panel admin Django. Jadi file ini juga itu dapat digunakan untuk menyesuaikan panel admin ya nantinya kalau kita sudah melibatkan admin. Kemudian ada apps ini yang menandakan bahwa ini sebuah aplikasi dengan namanya ini ya. Ini aplikasi. Kalau di sini kan tidak ada aplikasi tadi. Nah, ini aplikasi. Kemudian model itu nanti arahnya ke database ya, data dalam database. Nah, jadi kalau kita tidak gunakan ya kita tidak perlu testing ini untuk mengetes ya. Kemudian views, nah views ini ya sama-sama kita tahu views itu berarti untuk mengatur tampilannya, tampilan views ya. Oke, tampilan. Nah, sekarang kita sudah tahu file-file yang ada ya. Di sini juga sudah ada file-filenya. Nah, sekarang kita belajar konsep dasar untuk mengingat kembali bagaimana Python bekerja dengan URL-nya, template-nya, dan views-nya. Nah, yang pertama, teman-teman, kita coba di sini buat ya satu buah di konsep sini ya. Kita lihat views-nya dulu. Nah, views itu untuk mengatur tampilan. Ya kan, ceritanya kita mau buat tampilannya itu gimana nanti alurnya. Nah, tapi kita di sini sebenarnya butuh dulu yang namanya URL di sini, konsep dasar. Jadi kita fokus dulu di konsep dasar ya. Konsep dasar kita fokus. Nah, kita klik kanan ya. Kemudian kita bikin satu file namanya urls.py. Nah, kemudian nanti di sini adalah kita ngimpor dulu from Django urls ya. Kemudian impor path. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di sini URL buttons yang isinya berupa list, di mana isinya ada path. Kemudian nanti seperti ini kosong. Kemudian nanti di sini kita butuh views nanti di sini. Berarti di sini kita perlu impor views dulu. From impor views. Views ya. Oke, seperti ini. Nah, karena sudah bisa import views, maka kita perhatikan dulu di views kita. Nah, di views kita itu kita mau ingin buat satu function. Namanya adalah welcome misalnya. Welcome. Di dalamnya ada request ya. Request. Kemudian nanti di sini kita bisa tulis return ya. Return kemudian nanti nah karena kita maunya bikin tampilannya itu hanya menampilkan teks saja, maka sebenarnya kita bisa pakai dulu yang namanya ini from django.http impor ya, impor http response. Nah, seperti ini kita pakai dulu ini. Lalu di sini nanti hanya mengembalikan sebuah teks saja. Jadi di sini nanti kita tulis hello world. Seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti hanya mengembalikan tulisan ini. Hello world. Nah, sekarang kita bisa masuk ke URL kembali. Berarti kita sudah bisa ambil si welcome.
si welcome kita sudah bisa ambil, dan welcome nanti akan kasihkan kita tulisan ini. Nah, URL bisa ngambil dari sini. Namanya adalah views. Views dot. Nah, apa nama functionnya tadi? Functionnya adalah welcome. Seperti ini. Nah, jangan lupa komanya di sini. Nah, sekarang kita sudah ada welcome. Kemudian di sini kita sisa ngatur di bagian deploy ya, deploy model utama kita. Kita harus melihat di bagian URL. Di URL ini kita perlu tambahkan satu buah path. Path-nya apa? Path-nya adalah path. Kemudian nanti kita kosong seperti ini. Kemudian koma. Ya, koma nanti di sini adalah include. Nah, di sini kita perlu tambah include. Nah, oke, di sini nanti jadinya bisa tuh ada include apa? Include si URL-nya aplikasi kita. Apa nama aplikasi kita? Konsep dasar ya, .urls. Nah, sudah seperti ini teman-teman, selesai. Nah, berarti kita nanti si URL ini bisa ngambil si URL kita. URL yang di aplikasi maksud saya. URL yang di sini. Ini. Nah, kalau kita coba menjalankan program kita ini, kita coba di bagian sini dulu ya. Di sini kita lihat ketika saya refresh ini, harusnya kan dia menampilkan tulisan hello world. Nah, hello world seperti ini. Kenapa? Karena kan di sini kita lihat bahwa ketika nanti diaksesnya di URL ya, URL-nya aplikasi ini, tidak ditulis apa-apa, maka dia akan panggil si welcome yang ada di views. Nah, welcome yang ada di views itu yang mana? Oh ini. Oh ini welcome yang ada di views. Apa yang dia kasihkan? Ya tulisan hello world. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu dia panggilnya. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman di sini bisa kita tambahkan yang namanya tag HTML, misalnya H1, kemudian di sini juga kita bisa kasih H1. Kita save. Sehingga nanti harusnya dia itu menerima si H1 itu. Nah, ya kan? Nah, konsepnya lagi ingat, karena kita tidak menuliskan apa-apa di belakang 8000 ini, maka dia kayak kosong gitu ya, kosong saja, URL-nya kosong saat diakses indeks, maksudnya indeks utama ya, kosong seperti ini. Bagaimana kalau misalnya saya tulis gini, Reza. Nah, kalau saya tulis seperti itu, maka ketika dijalankan teman-teman, nah dia bilang tidak ditemukan, ya, karena memang ini kosong, tidak ada tulisan apa-apa. Memang tidak ada fungsi yang request dari sini, ya, alamat ini. Tapi kalau saya garis miring kemudian saya tulis Reza, itu harusnya ada hello world. Nah, konsep URL-nya seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ganti lagi di sini, misalnya jadi tes. Nah, kalau saya isi di sini tes, saya jalankan lagi, maka yang Reza ini akan not found. Nah, kecuali di sini misalnya saya ganti jadi tes. Ada ya. Nah, seperti itu ya konsepnya. Oke, kita kembali ke sini, kita kasih kembali kosong. Nah, artinya indeksnya ya, indeksnya. Nah, sekarang kita refresh kembali, maka di sini pasti not found karena tes. Nah, harusnya di sini tidak ada apa-apa. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi. Nah, alih-alih kita menggunakan tag HTML seperti ini, kan repot misalnya ya, kalau nanti semua HTML-nya di sini. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya render untuk mengakses file HTML secara langsung. Jadi nanti di sini adalah file HTML langsung gitu yang diakses. Nah, gimana caranya untuk melibatkan HTML ini di dalam project Django kita? Yang pertama adalah kita perlu membuat satu buah folder di sini, folder di sini ya, kita minimize semua. Folder di sini di teman sejajar dengan deploy dan konsep dasar ini.
di sini berarti ya. Sini kita bisa klik kanan, kita bikin folder, kita kasih nama templates. Udah, templates. Nah, dalam templates ini kita bisa kasih satu file. File apa? File HTML. Index, misalnya namanya index.html gitu. Oke, HTML ya. Nah, di sini kita boleh kasih tanda seru ya, tanda seru. Oke, jadi nanti di sini kita tulis welcome. Oke, welcome ya. Nah, kita ke sini, dan kita itu returnnya bukan lagi HTTP response, tapi apa? Tapi kita returnnya adalah render, kemudian nanti di dalamnya ada request ya, request, koma, di sini diapit oleh tanda petik 1, nama filenya adalah index.html ya. Oke. Jadi nanti ketika diminta welcome, maka dia akan kembalikan sebuah halaman HTML kepada URL ini. Saat kita akses indeks kosong, ya, halaman URL yang tidak ada sambungan kata setelah portnya. Nah, namun di sini bukan sekedar ini, karena kita sudah siapkan indeksnya, maka kita harus lakukan setting. Setting di mana? Setting ada di file project utama kita, yaitu di bagian setting sini. Di sini, perhatikan di setting ini Anda harus tambahkan satu direktori di sini yang namanya templates, karena nama posisi folder templates adalah templates. Jadi tulisannya harus sama seperti ini. Kalau sudah, nah kita close. Nah sekarang coba kita jalankan teman-teman ya, jalankan. Nah, sebelum kita jalankan kita kasih dulu di sini home, kita kasih home ya, title-nya ya. Nah coba kita langsung eksekusi, apakah berhasil ya. Nah welcome, dan di sini kelihatan home. Nah ini berarti HTML teman-teman ya. Kalau kita mau pastikan HTML kita bisa inspect ya. Kita lihat bahwa itu adalah sebuah HTML ya. Ini dia. Ini adalah HTML. HTML body, welcome ya, head ya. Nah, itu HTML. Oke, kita close. Nah, sekarang kita perbesar ini. Jadi sekarang kita bisa ngatur di HTML-nya sendiri. Indeks kayak misalnya di sini kita mau kasih H1 misalnya. Silakan. Bahkan kita mau mendesain pun bisa juga ya. Desain menggunakan template. Nah, kita jalankan lagi, kita lihat. Welcome. Nah, teman-teman di sini saya ingin memberitahukan bahwa konsepnya adalah yang akan kita lakukan saat kita mendeploy itu biasanya kita lakukan parsing ya, kita parsing data ya, agar misalnya bisa dikirim di halaman indeks ini. Nah, caranya adalah yang pertama kita masuk ke dalam views kita. Jadi si views ini bisa ngontrol halaman kita gitu ya. Bisa kita manipulasi di sini. Misalnya gini. Saya misalnya mau buat di sini sebuah variabel namanya user gitu ya. User sama dengan nanti di sini kita kasih begini, user kita kasih gini ya, kemudian ada name di sini Reza misalnya ya, seperti ini misalnya. Nah di sini kita bisa kirim tuh si user gitu, user dengar kan, user. Nah, sudah bisa kirim. Sekarang kita ke sini, ke indeks kita bisa kasih tulis di sini aksesnya, caranya akses variabelnya seperti ini ya. Nah di sini kita tulis name. Nah, seperti itu. Nah kita bisa tuh atur di sini untuk kita mengirimkan nama Reza ke indeks HTML ini ya.
Coba kita cek dulu apakah berhasil atau tidak. Nah, welcome Reza. Jadi yang diakses itu adalah key-nya ya. Ini kan key, ini value ya. Ini key, ini value. Jadi yang dikirim adalah variabelnya. Untuk mengaksesnya adalah si key-nya. Key-nya kan name ya. Name itu yang ini name. Nah, itu contohnya. Sekarang anggaplah misalnya kita mau buat seperti ini. Kita hapus dulu, kita hilangkan dulu teman-teman ya. Oke. Di sini saya mau bikin satu buah form. Welcome. Ya, welcome berarti ya atau hello world ya. Hello world saja di sini ya. Hello world. Nah, seperti ini. Hello world. Kita lihat dulu. Hello world. Oke. Nah, di sini kita bikin form gitu. Form dengan action. Nah, action. Oke, kosong dulu actionnya. Kita mau bikin di sini adalah masukkan nama Anda. Input type text ya. Text ya. Name-nya adalah user name misalnya. Required. Oke. Stop. BR. Ini ada tombol di bawah. Input tipe submit ya, submit. Oke, sudah save. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita jalankan refresh lagi. Wah, sekarang sudah ada ini. Masukkan nama. Ketika kita nama, kita submit, dia langsung menuju ke dia akan menuju ke sesuatu halaman dan menampilkan welcome gitu. Welcome siapa yang namanya kita masuk sini. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita bikin dulu di sini user. Misalnya user. Nah, ini artinya nanti dia akan ke URL user gitu ya. Jadi ketika pada saat di sini kita tuliskan nanti di alamat yang di atas itu garis miring user, nah itu dia. Dia akan ke situ gitu. Dia akan ke user ini maksud saya. Ya. Bisa dilihat ya, dia akan ke sini, ke ini ya. Jadi kita tambahkan misalnya itu maksudnya adalah user gitu ya. Nah, jadi nanti ketika dia mau menuju ke URL ini gitu nama user. Nah, karena user di situ soalnya kita kasihkan namanya di sini adalah user gitu ya. Ini dia ya. Nah, berarti kita harus siapkan halaman user. Di mana? Di sini dong ya, di sini. Kita klik kanan, new file, kita kasih nama user.html ya. Nah, kita kosongkan dulu. Kita bikin dulu seperti ini. Kita kosongkan dulu ya. Nah, kita kosongkan dulu. Setelah itu kita masuk ke sini, ke URL sini. Ke views ya, ke views maksud saya. Kita bikinkan satu dev lagi ya, satu function lagi yang bernama dev user. Lalu di sini request, kemudian di sini return, render, lalu request, kemudian di sini ada user html. Nah, udah. Jadi nanti dia ke sekarang ini URL-nya, ini yang ngurus URL-nya. Jadi jangan bingung ya, user yang ini itu hanyalah sebuah URL. Sedangkan user yang ini itu adalah function. Dan sekarang URL-nya di sini kita perlu tambahin path. Ketika dia ke user gitu, URL-nya ya, user, maka dia akan tampilkan views.user. Nah, mungkin bisa dipahami. Kalau tidak dipahami, kita bisa rubah aja ini. Misalnya ini jangan namanya user supaya tidak bingung misalnya apa ya.
Misalnya kalau welcome kan sudah ada juga soalnya ya. Nah, intinya ini user yang ini maksudnya adalah di URL ini. Dan user yang ini maksudnya adalah yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita pergi ke views. Lalu kita bikinkan di sini. Username sama dengan request.get. Nah, oke, kita masih kurang satu, sorry, gini ya. Di sini ada tanda petik. Nah, kita kurang satu, saya sampai salah di sini, jangan sampai salah. Oh, sudah, ada ya, ternyata ada name-nya username. Nah, username di sini itu diisinya di sini. Nah, ini user. Jadi ke apapun namanya di situ, nama dari kotak form itu, ya, nama dari text box itu, ini dia. Jadi nanti yang kita kirim, yang kita isi itu akan ditangkap oleh si username. Gitu. Misalnya saya tulis Reza, berarti ini adalah Reza. Nah, Reza itu disimpan oleh username, sehingga di sini kita bisa pakai seperti ini. Nah, username. Nah, ya, username. Salah. Sebelum kita ke sini, salah. Sebelum kita ke sini, kita coba print dulu deh. Kita print si username. Oke, kita print dulu. Ya, kita jalankan dulu, kita lihat. Reza, ya kita tulis Reza, kita submit. Oke, kita lihat di terminal. Itu ada tulisan Reza. Bisa dilihat ya. Ini ada Reza di sini ya. Nah, berarti dia sudah kirim tuh. Sudah terkirim, tinggal dipindahkan di indeks. Bagaimana supaya bisa pindah di indeks? Ini kita hapus ya, kita tidak perlu. Di sini harusnya ada sebentar. Name, get, username. Kita pakai username. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kita ngambilnya si username di sini harusnya. Ya kan? Nah, sorry, kita salah ya. Salah. Kayaknya salah. Kita salah, teman-teman. Kita harusnya pakai key dan apa namanya? Key dan value. Jadi ada seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita tutup seperti ini. Di sini harusnya name, teman-teman. Name titik 2 username. Sorry guys. Oke, username. Seperti ini, teman-teman. Iya, seperti ini. Jadi nanti kita ambilnya ini, aksesnya yang ini. Di sini. Nah, berarti nanti di sini kita bisa tulis welcome. Tak. Oke. Welcome siapa? Name. Nah, jadi di sini kita bisa kasih H1. Lalu kita copy ini, pindahkan ke tengah. Ya. Oke, kita save, selesai. Harusnya ada tuh. Kita coba back. Kita kasih nama juice one, kita submit. Welcome juice one. Kita coba kasih tes lagi Rahmat, Ibrahim, Istek. Nah, Rahmat, Ibrahim, Istek. Ya, kayak gitu. Oke teman-teman ya semuanya. Nah, jadi itu adalah kenapa kita pelajari ini, konsep dasar ini, karena ini bakal kita lakukan saat kita melakukan deploy machine learning. Jadi kita akan lakukan yang namanya begini ya, kita akan lakukan namanya get, seperti itu ya. Oke, minimize semua dulu ini ya, kita minimize semua ini.
Kemudian kita close ya, kita close, ini juga kita close, kita kasih keluar semuanya ya. Dan sekarang kita buat satu folder di sini di Django model ini ya, satu folder kita kasih nama notebook. Nah ini sejajar dengan beberapa folder yang lain ya. Jadi sejajar antara deploy model, konsep dasar, notebook ya, template itu sejajar. Di sini kita buat satu file bernama model.ipynb ya, ipynb. Nah, kemudian kita enter dan di sini sekarang kita akan melakukan model atau membuat model kita. Nah, ya. Yang pertama di sini kita perlu melakukan import from sklen ya, from sklen, kemudian .dataset ya, .dataset, kemudian kita import load iris. Nah, kita load iris. Kenapa iris ya? Kenapa kita pakai iris? Jadi saya jelaskan dulu. Kita pakai iris itu karena yang pertama ya, iris itu adalah salah satu dataset yang paling umum digunakan dalam pembelajaran mesin dan analisis data. Ya, ada beberapa alasan ya kenapa kita menggunakan iris dataset ini. Karena iris ini kan dataset yang sering digunakan untuk latihan Python gitu. Nah, alasannya itu salah satunya atau beberapa diantaranya adalah keberagaman kelas atau fiturnya. Jadi dataset iris ini terdiri dari 3 kelas bunga iris, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica ya. Nah, dengan 4 fitur numeriknya, yaitu panjang dan lebar kelopak dan mahkota bunga. Nah, keberagaman kelas dan fitur pada dataset ini menjadikannya cocok untuk berbagai algoritma pembelajaran mesin atau pengklasifikasian. Ya, nah kemudian yang berikutnya alasannya ya ukuran datasetnya yang kecil. Iris dataset terdiri dari hanya 150 sampel data saja, dengan masing-masing kelas memiliki 50 sampel. Nah, jadi 50 untuk Setosa, Versicolor 50, dan Virginica 50. Karena ukurannya kecil, jadi dataset ini cocok untuk keperluan latihan dan pengujian algoritma pembelajaran mesin atau machine learning, terutama bagi pemula yang ingin belajar tentang klasifikasi. Nah, berikutnya kemudahan akses iris ini kan tersedia secara luas dan mudah diakses di berbagai platform pemrograman seperti kayak Python. Dataset ini seringkali dimasukkan ke dalam perpustakaan pembelajaran mesin atau disebut library, seperti scikit-learn ya, scikit-learn, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan dataset ini ya. Jadi itu beberapa alasan kenapa iris dataset itu sering digunakan untuk pelatihan saja karena mudah dan sudah bisa diakses. Jadi di sini sebenarnya kita langsung bisa ngambil dari skalen ya, dari skalen. Makanya di sini kita langsung tulis saja data sama dengan kita load iris dataset itu. Nah, kita jalankan. Nah, kita sudah punya data iris sebenarnya. Nah, kita lanjut di sini, kita lakukan yang namanya impor lagi, impor pandas ya, SPD ya, impor pandas SPD. Kemudian nanti di sini kita bikin satu tempat penampungan yang mewakili mewakili semua fitur name. Nah, ya. Jadi di sini isinya pd.dataframe ya. Nah, jadi nanti xdata ini mewakili seluruh feature name. Nah, feature name. Kemudian data frame. Kemudian di dalamnya data ya. Data. Seperti ini ya. Data. Oke, kemudian kita koma. Nanti ada columns. Yang dimana isinya adalah data feature name ya. Feature. Nah, names-nya itu names ya. Names ada S-nya. Names. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di bawah ada Y data ya untuk kelasnya atau targetnya.
Jadi ada yang namanya tadi feature name, sekarang ada target. Di sini kita tulis series ya. Jadi series, kemudian nanti parameter di dalamnya ada data sama dengan ya. Data sama dengan, kemudian nanti diikuti dengan data dot target. Dot target, kemudian diikuti dengan koma ya, koma dulu. Name-nya adalah target. Diapit dalam tanda petik ya, targets. Ya, oke seperti ini. Kemudian kita lanjut jalankan. Oke, tidak ada masalah, kita next. Di sini kita akan lihat datanya. Jadi X data ini kita lihat sebagian data menggunakan head. Nah, kita bisa lihat beberapa data. Nah, itu ada 4 feature ya, sepal ya. Oke, lanjut lagi. Kita lihat Y datanya, tapi di sini kita lihat dulu ada berapa baris atau ada berapa jumlah data. Kita pakai fungsi set. Ada 150 data di sini. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita next lagi, ya kita kembalikan dulu. Kita jadikan head supaya kita bisa lihat beberapa contohnya. Nah, itu terisi 000, ada 111 ya, dan 222 karena ada 3 jenis bunga. Jadi 00 dulu ya, paling kelihatan di atas gitu. Nah, menandakan bahwa setosa jenis bunganya setosa. Ya, kita lanjut di sini. Kita tinggal melakukan yang namanya form SKLM ya untuk membuat trend split di sini. Atau melakukan pembagian. Model selection sama dengan import ya. Import split, trend split. Trend test split untuk membagi testing dan training. Di sini kita pakai trend test split ya di bawahnya. Kemudian nanti parameternya ada 3 yaitu X data ya. X data kemudian diikuti dengan Y data ya. Nah, kemudian nanti ada pembagiannya seberapa persen gitu ya. Di sini 0,2 itu artinya 20%. Nah, nanti di sini ditampung oleh 4 variabel. Yang pertama ada extract, kemudian xtest, kemudian ytest, ytrend ya, ytrend dulu, kemudian ytest. Ytest sama dengan oke. Nah, kita bisa melihat hasilnya. Nah, aman ya, tidak ada error. Kita lanjut lagi. Di sini kita boleh melakukan pembuatan model. Jadi kita melakukan pembuatan model sekarang. Karena di sini kita sudah melakukan trend test split. Nah, di sini pakai form sklen lagi ya. Sklen. Oke. Kemudian assembly ya. Assembly ini kita import random forest ya. Kita pakai algoritma random forest classifier, kemudian kita buat di bawah model ya. Model sama dengan random forest classifier. Random forest classifier, oke. Nah, berarti model kita itu nanti menggunakan random forest. Kita sudah buat model kita di sini. Dan selanjutnya setelah buat model pasti Anda tahu ya bahwa kita melatih model ini. Nah, kita melatih model kita menggunakan model.fit. Yang kita latih adalah xtrend dan ytrend. Dan ytrend. Nah, setelah kita latih, kita jalankan. Nah, sudah dilatih ya, sudah terlatih. Sekarang kita lakukan yang namanya prediksi. Kita meminta melakukan prediksi. Di sini kita bikin satu penampungan namanya ypred sama dengan model .predict. Nah, .predict kita ambil yang tentu xtest ya.
next test. Oke, kita sudah jalankan saja karena ini sudah membuat model prediksi sekarang. Dia sudah lakukan prediksi di sini. Setelah itu setelah melakukan prediksi kita perlu menghitung akurasi untuk mengetahui keakuratan sebuah model dengan dataset yang kita gunakan ini. Nah, kira-kira berapa persen akurasinya. Nah, kita from sklen lagi dot metric ya. Nah, kita pakai metric. Terus akurasi skor ya. Import akurasi skor, kemudian nanti di sini kita tulis akurasi skor ya. Kemudian y-test-nya dengan y-pred-nya. Dengan y-pred. Oke, dan kita di ujung sini ya, kita simpan satu variabel skor namanya. Skor sama dengan, dan kita bisa langsung melakukan pencetakan skor. Nah, seperti ini kita jalankan lah. Kita lihat. Nah, akurasinya 1,0. Ini artinya 100%. Nah, ini bisa berubah-ubah harusnya. Nah, ya karena jumlah data. Nah, di sini kita belum dapat perubahan ya. Oke, oh ya. Tapi terkadang itu bisa berubah, misalnya 0,93 dan lain-lain. Kita lanjut sekarang ya. Waktunya kita menyimpan model ini ke dalam file ya, agar nanti kita tidak menulis ulang lagi untuk melatih model ini. Jadi kita alih-alih melakukan ulang, kita simpan aja di satu file ya, daripada kita ulang ini. Nah, sekarang kita bikin import ya, joblib ya, from joblib import function metodenya. Metode joblib itu adalah dump. Kita tulis dump ya, ini metode untuk menyimpan. Oke, sekarang kita lakukan metode tersebut ya. Kita lakukan untuk menyimpan, tapi kita bikin dulu di sini satu buah folder ya, satu buah folder yang sejajar dengan notebook ini. Kita bikin untuk menyimpan nanti ya, kita simpan nanti di dalam folder tersebut model itu. Kita buat, kita kasih nama simpan model. Simpan model. Oke. Nah, di dalam simpan model lah nanti file kita tersimpan ya. Jadi sekarang kita bikin dulu di sini metodenya. Kita tulis dump ya, kita tulis dump. Oke, dump dalam kurung nanti ada dua parameter. Yang pertama adalah model dan yang kedua adalah lokasi, nama file dan lokasinya. Nama file model kita dan lokasinya. Jadi di sini kita keluar dulu dari notebook. Kemudian kita masuk ke dalam folder yang namanya simpan. Titik 2 kali ya. Nah, simpan model. Oke, simpan model. Nah, kemudian di sini nama filenya. Nah, nama file kita model ya. Model.joblib aja ya. Oke. Model joblib. Nah, sudah selesai. Kalau kita jalankan, nah sekarang kita lihat di situ. Nah, ini ada satu file namanya model joblib. Nah, ini adalah model yang sudah kita latih sehingga kita bisa melakukan yang namanya deploy nantinya. Ya, kita sisa melakukan namanya deploy di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan deploy di sini. Kita minimize dulu. Ya, kita save di sini. Kita close. Oke. Nah, baik teman-teman. Jadi karena untuk membuat deploy ya, kita membutuhkan satu aplikasi baru ya. Kita harus buat satu aplikasi baru di project kita ini. Nah, di sini ya sama halnya seperti konsep dasar. Konsep dasar kan itu adalah sebuah aplikasi ya, teman-teman, di Django ini. Nah, sekarang kita ke terminal, kita harus membuat satu aplikasi. Kita matikan dulu servernya dengan Ctrl C. Ctrl C, kemudian kita bikin Python ya, manage.py start app. Nah, start app kita buat aplikasi namanya Iris App
ya, Iris app. Oke, enter. Nah, seharusnya di sini kita sudah punya satu folder aplikasi. Ya, kita bisa lihat di Visual Studio Code kita di sini. Nah, di sini dalam sini nih ada ya Iris app yang ada init di dalamnya ya. Kemudian ada admin, ada apps, ada models, apps. Apps itu maksudnya adalah nama aplikasinya yang menandakan sebuah aplikasi, ada test, ada views. Nah, sekarang kita butuh satu file kan di setiap aplikasi itu namanya URLs. Karena viewsnya sudah ada, maka di sini URLs yang belum ada kita bikin dulu. Di sini ya, kita klik kanan ya. Pastikan di Iris app urls.py. Oke. Nah, di sini kita ngimpor dulu. Jadi from Django ya .urls ya. Impornya itu path ya. Impornya path. Jangan lupa teman-teman di sini harus ada URL patterns ya. Di mana dia isinya adalah sebuah list di mana kita bisa menuliskan path di sini. Nah, kita dalam kurung kita kasih kosong dulu. Nah, ingat kita harus ngimport dari views ya. Berarti kita bisa tulis from titik import views. Nah, di sini. Nah, sekarang kita berarti sudah berhak ngambilnya di sini dari views. Nah, di sini kita buat satu function dulu namanya def predictor saja ya. Prediksi atau predictor ya. Predictor. Di dalamnya kita kasih request, jangan lupa ya. Kemudian titik 2, oke. Kemudian return, render ya. Nah, kemudian di dalamnya render ada request dan nama file HTML. Karena kita pakai render ya, berarti request. Oke, kita bikin request. Dan di dalamnya ada file HTML, yaitu kita kasih nama main.html untuk halaman utama. Di sini kita belum punya main, berarti kita buat di template kita satu file bernama main.html. Ya. Di sini kita buat memang. Kita kasihkan title-nya. Aplikasi Iris atau Django ya, Django aplikasi ya, Django aplikasi Iris. Sip, oke, kita coba ya URL-nya. Sekarang kita isi. Berarti saat diakses home kosong ya, kita akan mengakses views daripada views predictor ya, views.predictor. Nah, dari views predictor, dari URL ini kita akan minta ke views untuk ngambil function predictor, dan predictor itu ternyata mengembalikan kita sebuah halaman HTML namanya main.html. Sehingga di sini predictor kita minta predictor ke views. Nanti di views akan mengembalikan kita sebuah halaman HTML. Karena di sini predictor ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya kita langsung bisa menjalankan ya. Kita langsung cek dulu di mana kita setting dulu. Kita belum setting di URL sini ya. Nah, ini sekarang kita sudah tidak pakai lagi karena kita tidak berhubungan dengan aplikasi konsep dasar. Nah, sekarang kita satu aplikasi kita namanya Iris itu kan. Jadi kita ambil URLs dari si aplikasi Iris kita. Include ya. Include ini sama saja dengan perintah yang di bawah, cuman yang di bawah kita matikan. Ya. Nah, ini gunanya nanti teman-teman pelajari tentang template di Django ya. Agar setiap aplikasi punya template masing-masing. Nah, kayak begini nih kejadiannya kalau misalnya tidak memiliki template pada masing-masing. Sekarang kita coba untuk menjalankan lagi server kita karena tadi kita habis matikan ya. Kita stop. Di sini kita lihat ada, nah sudah muncul ya. Kita ini close dulu yang ini. Sudah muncul sekarang. Oke, kita coba untuk berikan tag HTML ya, H1 ya. Kita copy, pindahkan.
Oke, berarti main HTML kita sudah selesai. Di sini kita bikin sebuah HR untuk garis bawah. Kemudian kita bikin satu buah form di sini, di mana form ini nanti ada actionnya. Actionnya itu nanti ke mana gitu, ke URL mana. Ya, jadi di sini kita kasih kosong dulu. Namun sekarang kita fokus kepada inputan-inputan kita sebagai feature names daripada Iris aplikasi. Karena kita butuh sebuah inputan, ya, inputan untuk nanti dari inputan itu bisa dilakukan namanya klasifikasi bunga iris. Nah, pertama kita masukkan dulu yang namanya sepal length. Sepal length ini adalah atribut pertama, ya, di dataset yang disebut iris dataset, ya. Ada sepal length, kemudian nanti name-nya jangan lupa ya di sini. Nah, kemudian required, kemudian BR ya untuk pindah baris kita copy sebanyak 3 kali. Kita copy sebanyak 3 kali. Save, karena hanya 4 butuh inputan saja. Di sini kita ganti width ya. Jadi sepal length, sepal width ya. Kita hilangkan sama dengan dulu karena kita tidak butuh. Save, oke ya. Kita lanjutkan width ya di sini. Width, oke. Kemudian nanti di situ name-nya juga harus diganti ya, width. Oke, seperti ini. Kemudian di tepal ya, di sini harusnya petal di sini, petal ya. Ini petal, petal width, petal length ya. Petal width, petal length ya. Nah, name-nya juga nanti menyesuaikan. Nah, di sini kita sudah menambahkan tombol ya, input kita submit. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, seperti ini tampilannya, sudah ada tombol submit. Ya, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code kita, teman-teman. Kita cek lagi di sini. Nanti action di sini kita isi URL di mana dia akan berpindah saat submit ditekan. Ini kita URL project kita close dulu. Ya, di sini kita tambah satu function def ya, def atau function. Kita kasih nama form info. Kemudian di sini render request ya. Kita harus masukkan satu file HTML lagi, di mana kita boleh kasih nama di sini result.html. Nanti kita maksudnya adalah nanti menampilkan halaman yang menampilkan hasil klasifikasi yang kita lakukan. Kita bisa tulis result di sini. Result.html ya. Nah, apakah result sudah ada? Kita belum pernah buat file result.html, jadi kita buat di template kita satu file lagi HTML bernama result.html. Ya, di sini kita ganti titelnya dulu, kita kasih hasil klasifikasi ya. Jadi teman-teman harus mengerti konsepnya, karena seperti konsep dasar yang ini mirip sekali dengan konsep dasar, kita akan melakukan hal yang sama sebenarnya ya, di mana ada URL, kemudian ada views ya, seperti itu. Nah, views di sini kita tambahkan path untuk mengambil hasil result. Nah, jadi di sini result karena nanti pada actionnya akan ke sini, pada action di form akan ke sini. Kemudian di sini kita views form info. Nah, jadi nanti views ini ya, akan URL ini akan meminta form info ya, yang ada di views. Jadi result
yang ada di sini, di views. Nah, ini dia. Dia minta dan kita dikembalikan sebuah file HTML namanya result. Nah, di sini kita bisa menuliskan URL yang kita akan tuju. Nah, di sini bukan form ya, bukan result. Di sini result. Karena URL ya. Kalau form info itu hanyalah yang mengembalikan sebuah HTML-nya. Berarti ya ini ya. Nah, berarti di sini result. Kita lihat di sini nanti form info ya. Nah, di sini kita coba tambahkan inputan itu kita tangkap, kita get. Inputan-inputan yang kita lakukan kita get. Jadi kita tulis semua masing-masing di sini sepal_length ya. Yang dimana sepal_length itu sama dengan request.get sepal_length. Nah, masih ingat dalam kurung ini? Ya, dalam kurung ini nama daripada form, nama daripada inputan di form. Habis sepal_length, sepal_width ya. Sama, ini hal sama kita lakukan, tapi perhatikan saja nama di formnya. Harus sama soalnya ya, harus sama, tidak boleh berbeda. Petal_length, di mana namanya adalah petal_length juga nanti. Kemudian yang terakhir adalah petal_width sebentar ya. Ini petal_length. Berikutnya adalah petal_width. Nah, petal_width. Kalau kita sudah lalui ini, kita perlu melakukan import dulu kayaknya ya. Kita lakukan import dulu. Kita import job_lib dulu karena kita belum ada job_lib di sini. Ya, karena kita mau load model kita. Jadi form job_lib import load. Import load. Nah, gitu ya. Import load. Nah, kemudian nanti di sini kita bikin model sama dengan ya. Nah, kita ambil tuh filenya, load. Jadi load. Kemudian di dalam fungsi load ini kita ada parameter untuk mengambil lokasi file model kita. Jadi kita masuk ke dalam simpan model ya. Di mana nama model kita adalah model ya. Model.joblib. Joblib. Di sini saya melihat joblib ini kayaknya belum diinstal ya. Kita belum ada joblib. Maka kita bisa install melalui terminal kita dari Visual Studio Code aja ya. Bisa kita lakukan. Di new terminal kemudian nanti pip ya. Pip install joblib. Install joblib, kita tekan enter. Nah, nanti akan terjadi proses penginstalan library joblib sehingga nanti joblib kita itu akan diterima. Tuh. Nah, sekarang sudah diterima. Ya. Nah, di sini giliran kita untuk melakukan yang namanya prediksi. Kita tulis ya pred sama dengan model.predict. Ya. Nah, ini adalah function untuk memprediksi. Nah, ingat di kurung siku, kurung buka kurung ya, kemudian kurung apa nih siku ya namanya ya, kurung siku. Nah, ingat yang sepal ini ya, semua ini yang saya tulis itu diambil dari yang atas yang warna hijau, yang warna biru itu. Ya. Nah, di sini kita bisa melakukan print. Ya. Kita print dulu hasil klasifikasinya. Kita tampilkan dulu melalui terminal kita. Oke, seperti ini. Nah, nanti di result itu kalau kita sudah tidak print. Ya. Nah, di sini nanti tampilnya. Result, kemudian nanti views yang ambil kasihkan kita ini. Ya. Nah,
Sekarang kalau kita jalankan, kita lihat, oh, ada error ya. Errornya no modul sekalian. Nah di sini sepertinya kita tidak ada ya. Kita sudah ada sekalian. Kita cukup ini aja mungkin ya. Restart. Kita perlu restart nanti ya. Kita cek dulu di sini. Oke, error ya. Cek lagi ya. Error. Nah sepertinya kita perlu melakukan restart ini ya. Server kita. Ctrl C, kemudian kita jalankan. Kita tunggu prosesnya sampai terbuka URL yang baru. Ya, kemudian kita sini sudah terbuka ya. Nah, kita coba untuk jalankan ulang. Nah, di sini tidak ada error ya. Oke, berhasil ya. Kita sudah berhasil dan kita lihat hasilnya di command line di terminal ya. Ini ada angka 1. Itu adalah klasifikasi yang bunga jenis 1 gitu. Nah, berarti sekarang kita sebenarnya sudah selesai, tinggal kita tampilkan apa itu 1, apa itu 0, dan apa itu 2. Nah, di sini kita tambahkan kondisi ya. Nah, if atau jika ya, jika YPRED indeks 0 sama dengan 0 ya. 2 kali sama dengan, nah, 2 kali sama dengan karena perbandingan, maka ya, maka YPRED itu adalah setosa. Nah, maka YPRED itu setosa, jenis bunganya setosa ya, seperti ini. Elif 0 sama dengan 0 ya, 0 sama dengan 1 ya, oke. Maka YPRED-nya adalah versi color seperti itu, versi color. Oke. Nah, selain itu ya, else selain itu adalah Virginica ya. Selain itu Virginica. Nah, jadi bacanya gini ya. Oke. Di sini masih ada yang error ya di sini. Kita perlu tambah titik 2 di sini. Oke. Sekarang sebenarnya sudah selesai. Saya coba dulu untuk kirim ya datanya. Kita sudah bisa kirim atau parsing data ke halaman result HTML. Di sini kita tulisnya prediksi ya, prediksi atau prediktor bisa, tapi kita coba prediksi, tulis saja prediksi ya. Bahasa Indonesia. Jadi ini tidak ada masalah mau prediksi, prediktor ataupun apapun terserah. Yang penting di sini nih. Nah di sini harus YPRED gitu. Karena sebagai value yang kita mau ambil kan hanya sebagai yang case saja yang prediksi itu untuk ditampilkan di halaman result HTML. Jadi sekarang kita sudah bisa langsung masuk ke sini. Kita cek dulu ya. Saat kita kirim harusnya dia ke result. Nah, ke result itu yang mana? Nah, ini. Di sini kita harus tambahkan pengambilan variabel tersebut tadi key-nya tadi ya. Jadi kita kasih kurung perawal double ya. Oke, di sini kurung perawal double. Oke, terus kita tulisnya apa? Prediksi ya sebagai key-nya. Nah, prediksi sebagai key sehingga nanti tampil tuh hasil prediksi. Mungkin bisa ya dipahami sama seperti konsep dasar. Sekarang kita coba input datanya. Nah, ada versi color. Itu hasil klasifikasinya. Nah, kita input ulang yang lain, yang data lain. Nah, masih versi color teman-teman ya. Coba kita input yang lain lagi, misalnya ada angka yang berbeda-beda. Oke, di sini. Nah, setosa. Nah, berarti memang sudah bisa melakukan klasifikasi. Ya, model kita sudah melakukan klasifikasi. Dan kita sudah melakukan proses deploy machine learning. Kenapa? Karena sudah bisa. Ya, sudah bisa melakukan ini produksi ya, ke produksi, dari pengembangan ke produksi.
Nah, di sini sebenarnya kita bisa tambah yang namanya metode ya, metode post. Nah, namun kita untuk kali ini masih bahas tentang get. Nanti berikutnya kita akan coba bahas tentang metode post ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya ya. Kita sudah berhasil melakukan yang namanya klasifikasi dengan membuat sebuah model, melatih model, kemudian kita meload model tersebut lalu kita jadikan bisa dibuka atau dijalankan melalui aplikasi berbasis web. Nah, itulah kenapa kita mempelajari Django, karena Django berbasis web dan menggunakan bahasa Python. Itu Django adalah salah satu framework yang bisa digunakan. Salah satu ya, bukan berarti satu-satunya. Masih ada framework yang lain terkait tentang Python. Sampai ketemu lagi di pertemuan atau di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.